Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilm. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab bin Aziz, karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah jalla wa ala. Dan malam hari ini jamaah kita masuk kitab As-Salah. Syekh mengatakan as-salatu lugatan ad-du'a'u bi khairin. Di salat secara bahasa artinya berdoa bi khairin, di dalam suatu kebaikan. Berdoa di dalam suatu kebaikan atau untuk mendapatkan suatu kebaikan. Jadi salat itu jemaah secara bahasa artinya apa? Doa. Doa. Tapi doanya doa kebaikan ya, bukan doa keburukan. Ya. Kalau Allah Jalla wa Ala berfirman wasalli alaihim, dan bersalawatlah atas mereka. Maksudnya apa? Ud'u lahum, doakan kebaikan untuk mereka. Ya, karena jamaah ada perbedaan antara ud'u lahum, ud'u ala. Itu beda jamaah. Kalau ud'u lahum itu doa kebaikan, tapi kalau ud'u ala itu doa keburukan. Makanya ya, jangan sampai keliru ya. Doa niatnya baik, pakainya ala. Doa alaikum itu doa kecelakaan. Semoga Allah memberikan kecelakaan. Domirnya saja jamaah. Apa namanya, huruf jarnya diganti pakai la dan ala, itu berubah menjadi keburukan. Hanya dirubah huruf. Nah, sehingga harus hati-hati ya, tidak boleh sembarangan ya. Sedangkan jamaah sekalian secara syar'i, salat itu artinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bit taslim bi syara'id makhsusatin. Sedangkan salat secara istilah syar'i artinya aqwal, ucapan-ucapan, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, maksudnya salam yang pertama, dengan syarat-syarat yang khusus, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi maksudnya salat itu ucapan dan perbuatan, sehingga tidak boleh salat itu diam, kecuali dalam rangka mendengarkan bacaan imam. Kecuali dalam rangka mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau misalnya orang salat Allahu Akbar, bengong, itu nggak boleh. Makanya salat misal kalau dengan bacaan hati itu nggak sah. Salatnya sir duhur, ya. Gerakannya cepat, ternyata bacanya apa? Dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti tanya, Pak, kenapa Bibirnya nggak bergerak? Oh, saya baca dalam hati. Maka nggak sah jemaah. Karena salat itu ucapan dan perbuatan. Ucapan itu minimalnya sir, dan sir itu minimalnya dengan apa? Bergeraknya lidah dan bibir. Bergeraknya lidah dan bibir. Jadi kalau lidah dan bibir tidak bergerak, berarti kemungkinan baca di dalam hati.
Dan kalau dibaca di dalam hati maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya. Artinya maksudnya kalau tidak berucap ia bergerak, kalau tidak bergerak ia berucap, itulah sholat. Itulah sholat. Nggak ada diem, nggak ada bengong. Yang dibuka dengan takbir maksudnya takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya. Jadi ingat, penutup salam itu bukan apa? Bukan ngusap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bukan ya. Jadi penutup salat itu apa? Salam. Dan itu pun yang disepakati salam pertama. Sekedar ucapan assalamualaikum. Ya, adapun salam kedua silang pendapat. Ya, jumhur mengatakan yang rukun cuma satu salam. Yang kedua sunnah. Tapi sebagian yang mengatakan dua-duanya rukun. Seperti mazhab Hambali ya, mengatakan dua-duanya rukun. Ya. Dan minimalnya dengan bacaan apa jemaah? Assalamualaikum. Sempurnanya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini paling sempurna. Adapun tambahan wa barakatuhu ini silang pendapat. Ada yang mengatakan lemah. Sehingga yang paling sempurnanya cukup assalamualaikum warahmatullah. Wa barakatuh silang pendapat. Tapi sebagian menguatkan ini tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah. Tapi ada yang menghasankan. Ada yang menghasankan. Jadi masalahnya Syekh mengatakan wassalawatul mafruḍah khamsun. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Salat yang diwajibkan itu ada 5. Ad-duhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajr. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Fajar itu ya nama lain dari subuh. Makanya kalau ada istilah salat sunnah fajar, maksudnya apa? Salat sunnah qabliyah subuh. Ya, sebagian masih bingung jemaah. Jadi ada yang mengatakan salat fajar sendiri, qabliyah subuh sendiri. Enggak, qabliyah subuh dengan fajar itu sama. Salat ya, sunnah fajar sama salat sunnah qabliyah subuh itu sama. Iya. Apa dalilnya? Maksud dalilnya dari Anas radhiyallahu taala anhu. Qala beliau mengatakan furidat 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam as-salawat lailata usriya bihi khamsin. Jadi salat itu telah diwajibkan kepada Nabi di malam ketika Nabi diisrakan. Tepatnya dari apa namanya? Dari mana jemaah? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Atau ke langit 7 ya. Khamsina itu 50. Berapa jemaah? 50 salat. 50 salat. Thumma naqasat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi sampai ya, menjadi apa? 5 salat. Thumma nudiya, kemudian diseru ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ya, ladayya. Juga keputusan ya, dari ucapanku ini tidak akan berubah. Keputusan Allah tidak akan berubah. Wa inna laka bihadhil khamsi. Ya, dan sungguhnya engkau dengan mengerjakan 5 salat mendapatkan pahala 50 salat. Masya Allah. Ini di antara keistimewaan apa? Umat Rasulullah SAW. 5 diringkas 50 jadi 5. Ya. Tapi jamaah sekalian, ini sudah diringkas ya. Jangan diringkas lagi. Ya. Sebagian meringkas. Cukup apa? Yang malam-malam saja, maghrib, isya, subuh. Sebagian ada meringkas lagi, keterlaluan jamaah. Setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, ini keterlaluan ya. Jadi 5 itu sudah ringkasan dari 50 jamaah. Dari 50. Ingat jangan diringkas lagi, ya, jangan diringkas lagi.
Bayangkan jemaah, kalau kita hitung-hitung umur kita, seandainya misal kita punya umur 70 tahun, kira-kira jemaah waktu yang diminta oleh Allah untuk ibadah sholat itu butuh berapa tahun jemaah? Kalau misal satu sholat itu butuh satu atau butuh 10 menit, berarti kali 5 cuma 50 menit, nggak ada 1 jam. Ya, taruhlah kita bulatkan menjadi 1 jam. Berarti setiap hari yang diminta untuk sholat cuma satu jam. 1/24 kali 70 tahun, berapa jemaah? Kurang lebih 2 tahun sekian. 2 tahun sekian. Sisanya untuk apa? Macam-macam. Tidur, bengong, jalan-jalan. Ya. Itu sisanya. Dan itu pun jemaah 70 itu maksudnya kalau orang tersebut nggak pernah bolong-bolong. Semenjak balik, dia sholat terus rajin. Berarti 2 tahun sekian. Bayangkan kalau dia mulai sadarnya umur 40 tahun, bayang. Cuma berapa tahun? Tetapi ingat jemaah, sholat itu ternyata amalan yang akan membela seseorang ketika di yaumul hisab. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab kelak dari kiamat sholat. Jika sholatnya baik, semua baik. Tapi jika sholatnya rusak, semua rusak. Oh, ternyata waktu yang singkat untuk sholat itu penentu jamaah. Penentu. Maka jangan malas-malas kalau pas sholat. Jamaah, kalau pas sudah dipanggil, segera. Kalau bisa, sebelum dipanggil sudah datang. Karena ini amalan penentu, pembela. Dan itu pun hanya sebentar. Tidak seluruh waktu dalam sehari 24 jam diminta untuk sholat semuanya, tidak. Cuma tadi, kalau satu sholat itu butuh 10 menit, berarti 50 menit. Dan itu pun kadang-kadang jamaah nggak sampai 10 menit ya. Tidak sampai 10 menit. Ya. Ya jamaah salin wa an Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra'si. Bahwasanya ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi dengan rambut yang acak-acakan. Faqal, ia pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku salat yang diwajibkan Allah kepada atau untuk diriku. Qal, maknai bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau ingin menambah yang sunnah. Hadis ini jamaah menunjukkan bahwa salat wajib cuma 5. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh jumhur, bahwasanya salat yang wajib itu cuma 5. Sisanya sunnah. Benar tidak jamaah? Salat wajib cuma 5, sisanya sunnah, benar? Benar tidak? Kurang tepat. Sahih. Kenapa? Karena ada sholat wajib selain sholat 5 waktu. Benar tidak ya? Jumat, duhur, ganti duhur. Ada sholat wajib, kita sepakat. Dan itu selain 5 waktu. Apa jemaah? Tahajud silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan sunnah. Tahiyatul masjid juga silang pendapat. Ini sepakat. Antum pun sepakat itu wajib. Apa jemaah? Sholat jenazah. Sahih. Walaupun fardu kifayah, tapi kita sepakat itu wajib. Jadi membuat kesimpulan dengan hadis ini, kemudian mengatakan bahwasannya selain dari 5 waktu ini sunnah, itu kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Apalagi ada sholat-sholat yang silang pendapatnya, seperti sholat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi jumhur mengatakan sunnah. Sholat id juga sama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi jumhur mengatakan sunnah seperti itu. Adapun jenazah tadi sepakat, ya fardu kifayah seperti itu. Ya jemaah sekalian, bagaimana dengan kedudukannya di dalam agama yang mulia ini?
agar tidak meremehkan jamaah, agar kita tidak meremehkan. Karena sebagian itu kadang-kadang meremehkan. Apalagi kalau sudah berbenturan dengan bisnis. Aduh, ini kalau sholat ini rugi ini. 20 juta gimana? Pilih sholat atau pilih bisnis jamaah? Ini kadang-kadang sebagian orang mungkin terkalahkan dengan hal seperti ini jamaah. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kedudukan sholat sehingga tidak diremehkan jemaah. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang namanya pondasi itu jemaah menjadi apa? Pokok tegaknya suatu bangunan. Ada bangunan tapi pondasinya tidak kuat, ya ini alamat jemaah bangunan ini mungkin nggak bisa bertahan lama. Maka pondasi itu penting. Pondasi itu penting. Syahadati alla ilaha illallah, itu bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan syahadat jamaah? Sering saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan syahadat? Persaksian itu apa jamaah? Jadi persaksian itu tidak hanya dengan mata. Persaksian itu pertama mengucapkan dengan lisan, yang kedua meyakini dalam hati, yang ketiga memahami artinya, yang keempat mengamalkan konsekuensinya. Itu baru dianggap syahadat. Kalau hanya mengucapkan dengan lisan tapi hati tidak meyakini, seperti contoh orang munafik, syahadatnya nggak sah. Walaupun membaca 1000 kali nggak sah, percuma. Atau dia meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, tetapi jamaah dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata datang ke dukun bertanya tentang hal yang gaib misalkan, ya percuma. Sehingga 4 hal ini penting, baru dikatakan dia bersyahadat. Ya. Jadi tidak hanya dengan apa? Dengan persaksian mata, tidak hanya dengan lisan saja, tidak. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Dan ingat jamaah, salat itu iqamah bukan adat. Karena ada bedanya, ada perbedaan. Ada itu artinya mengerjakan, iqamah itu artinya menegakkan. Sisi perbedaannya masalahnya, iqamah itu mengerjakan salat dengan melaksanakan wajib, syarat dan rukun. Wajib, syarat dan rukun. Sehingga artinya kalau misalkan ada seseorang dia sudah mengerjakan salat tetapi rukunnya tidak dikerjakan, salah satu saja, dia belum dianggap iqamah. Kalau mengerjakan sudah, tapi iqamahnya belum, sehingga kewajiban itu belum gugur. Sehingga salat itu akan gugur kalau sudah iqamah. Kalau belum, hanya ada belum. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat masuk masjid, salat. Setelah sholat mendatangi Nabi mengucapkan salam. Apa kata Nabi? Irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Sahabat ini kembali lagi sholat. Setelah itu kembali lagi salam. Kata Nabi, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Kembali ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Padahal jamaah sekalian, sahabat ini sudah berkali-kali mengerjakan sholat, tapi Nabi belum menyebut iqamah. Sehingga apa? Belum sah. Ternyata sebabnya jamaah, sahabat ini sholatnya nggak tumak nina jamaah. Nah, sehingga ingat, sholat itu iqamah, bukan sekedar ada saja, bukan sekedar mengerjakan saja. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari tentang fikih sholat, itu penting. Jangan sampai ilmu sholat kita modalnya pelajaran dulu SD jamaah. Banyak sebagian kita itu bisa sholat pelajaran dulu SD. Nah, lulus SD fokus belajar ilmu yang lainnya, sholat nggak pernah dipelajari. Ya, pas sudah sepuh, sholatnya ya seperti itu akhirnya jamaah. Pelajari, ini penting. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti,
dan menunaikan haji wa shaumi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Jadi jamaah sekalian, kedudukan salat itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, rukun Islam. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia bisa kufur. Nah, sehingga jamaah sekalian, terkait tentang hukum orang yang meninggalkannya, ajma'al muslimuna ala anna man jahada faridatas salati faqad kafara wa kharaja 'anil Islam. Kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang mengingkari kewajiban salat maka dia dianggap telah kufur dan telah keluar dari Islam. Kalau orang mengatakan begini, salat zuhur itu enggak wajib karena sekarang itu masih periode Mekah, bukan periode Madinah. Kalau Madinah itu sudah mulai diwajibkan, kan di Mekah dulu belum. Sehingga mereka menganggap sekarang itu masih periode Mekah. Kenapa? Syariat Islam belum tegak, khilafah belum tegak, berarti sholat nggak wajib. Maka kalau orang sholat berarti sekarang itu sekedar menunaikan sunnah saja. Ada kelompok yang seperti ini, jemaah. Ya. Maka siapa yang mengingkari kewajiban sholat dia kufur. Jemaah sekalian, mana yang lebih mending, lebih ringan parahnya? Ada orang yang nggak sholat tapi dia masih meyakini sholat itu wajib. Yang kedua, ada orang yang sholatnya rajin, nggak pernah tertinggal, tetapi dia berkeyakinan sholat itu nggak wajib. Mana yang lebih parah, jemaah? Yang lebih parah adalah orang yang sholatnya rajin, tapi berkeyakinan sholat itu nggak wajib. Itu lebih parah. Jadi artinya keyakinan itu lebih lebih sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Ada tukang zina, jemaah, tapi dia masih meyakini zina itu haram. Tapi ada seseorang nggak pernah zina, tapi meyakini zina itu boleh. Mana yang lebih mending? Kalau semuanya parah, tapi yang masih ringan tadi yang tukang zina tapi masih meyakini haram. Ya, tapi ingatnya bukan berarti kemudian zina saja, enggak. Ini bicaranya mana yang paling parah, ya, paling parah. Bicaranya parah-parah semua. Lakinnahum ikhtalafu fi man taraka shalah ma'tiqadihi wujubah. Tetapi jamaah sekalian, mereka silang pendapat terkait orang yang meninggalkan salat tetapi masih meyakini kewajibannya. Enggak salat tapi masih yakin salat itu wajib. Maka di sini jamaah sekalian, para ulama kita berbeda pendapat apakah dia sudah jatuh kafir atau masih muslim, tetapi dia pelaku dosa besar. Wa sababul khilafi ahaditsu ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab khilafnya silang pendapat tersebut, jamaah, ya, karena hadis-hadis yang datang dari Rasulullah, ya, tusammi tarika shalah kafiron, menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Min ghairi tafriqin bainal jahid wal mutahawwid, tanpa dibedakan antara yang mengingkari dan yang bermudah-mudahan. Maka di sini jemaah terjadi pendapat apakah langsung kafir atau tidak. Ya. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah. Sungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya. Dalam hadis yang lain dari Buraidah, ia mengatakan sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-ahdun ladzi bainana wa bainahumus shalah, janji ya, antara kami dengan mereka itu sholat. Wa man tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Dia telah kufur. Lakinna ar-rajih min aqwalil ulama, tetapi pendapat yang paling rajih, paling kuat kata Syekh dari pendapat para ulama, annal murad bil kufri huna kufrul asghar, bahwa ini dimaksudkan dengan kufur di sini adalah kufur kecil.
alladzi la yukhriju minal millah, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jam'an baina hadhil ahadits wa ahaditsa ukhra, ya, sebagai bentuk mengkompromikan, ya, antara hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain, yang lain. Ya. Tapi jamaah sekalian, secara kesimpulan bahwasannya hukum terkait orang yang meninggalkan sholat itu ada 3. Pertama, pendapat yang mengatakan dia langsung jatuh kafir, walaupun hanya meninggalkan satu sholat, walaupun dia masih meyakini kewajibannya. Kalau dia sudah tidak meyakini, sepakat dia kufur. Tapi kalau yang masih meyakini, maka tadi sedang pendapat, ada 3 pendapat. Pertama mengatakan langsung jatuh kafir walaupun 1 kali sholat. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak jatuh kafir, tapi kufrun duna kufrin. Perbuatan ini kufur tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini juga yang dipegang oleh Syekh, ya, Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Pendapat yang ketiga, ya, nah ini pendapatnya dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Beliau mengatakan gini, yang dimaksud kufur di sini maksudnya kalau seseorang meninggalkan sholat secara totalitas. Artinya jamaah, dia mengucapkan kalimat syahadat, syahadu anna ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tetapi nggak pernah sholat sama sekali. Maka inilah yang dimaksud dengan hadis ini, ya, yang sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat, maka ya dia jatuh kafir. Tapi kalau misalkan masih bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, dia masih muslim. Walaupun Syekh ketika ditanya, Syekh bagaimana kalau seandainya ada seseorang dia kadang sholat kadang tidak, tapi dia meninggal dalam kondisi pas nggak sholat. Misalkan jamaah zuhur nggak sholat, antara zuhur dan asar dia meninggal, berarti artinya dia meninggalnya pas nggak sholatnya. Apakah dia masih muslim? Maka Syekh diam, nggak menjawab. Nah, sehingga artinya jamaah memang perkara sholat itu perkara yang sangat-sangat apa? Sangat penting, sangat agung. Maka jangan diremehkan, jangan sepelekan, jangan. Ya jemaah sekalian, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak sampai jatuh kufur. Nah, kemudian masalah yang sholat itu diwajibkan untuk siapa? Saya singkat ya, dalilnya tinggal dibaca saja. Tajibu ala kulli muslimin baligin akilin. Salat itu diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Ini syarat wajib atau syarat sah jemaah? Tajibu ala kulli muslim. Muslim ini syarat apa? Syarat sah. Artinya jemaah kalau misalkan non muslim salat sah tidak? Enggak sah. Baligin. Syarat apa jemaah? Syarat wajib. Artinya jemaah kalau seorang anak yang belum balik tapi dia sudah tamyiz misalkan, kalau dia sholat sah tidak jemaah? Sah jemaah. Tapi belum wajib, ya. Tapi masalah jemaah boleh tidak jadi imam, boleh jadi imam jemaah. Silang pendapat. Tapi yang kuat boleh. Dalilnya apa jemaah? Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah, pernah dijadikan imam ketika belum balik, tapi sudah tamyiz, kurang lebih usia kalau enggak 6-7 tahun, disuruh menjadi imam. Ini Umar bin Abi Salamah. Bahkan tidak hanya 1 kali, di banyak pertemuan itu ya, Umar bin Abi Salamah ya, ditunjuk menjadi imam. Kenapa? Karena yang paling banyak hafalannya Umar bin Abi Salamah, seperti itu jemaah. Sehingga artinya boleh, imam yang belum balik itu boleh, tidak masalah. Yang penting sudah tamyiz. Walaupun sebagian mengatakan enggak sah, tapi yang kuat sah, seperti itu jemaah. Kemudian akilin. Maka akal ini syarat sah. Artinya kalau orang gila sholat, misalkan, sah tidak? Enggak sah. Ada orang gila-gilanya gila sholat, tiap hari sholatnya enggak sah jemaah, enggak sah. Jangankan gila, orang yang sholat tidur sah tidak jemaah? Sah tidak? Enggak sah.
Jadi imam, ternyata pas sujud lama. Ternyata imamnya tidur. Sah tidak jamaah? Ya nggak sah. Kenapa? Wudunya batal. Wudunya batal. Ya. Yang terkait tidur yang membatalkan wudu itu, yang paling kuat adalah tidur yang sudah hilang kesadarannya. Ya, kalau sudah nggak sadar, dalam artian nggak sadar lagi di sampingnya siapa, ini membatalkan sholat. Membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, berarti sholatnya batal seperti itu. Ya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Jadi pena itu diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil. Dari orang gila sampai dia sadar, sampai dia sembuh. Wa yajibu ala waliyyi sobi an ya'murahu biha. Dan wajib bagi seorang wali dari anak kecil untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Bertanya masalahnya, semenjak usia berapa orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat? Semenjak usia 7 tahun. Kalau sudah berusia 10 tahun nggak sholat, maka boleh dipukul. Tapi ingat jamaah, pukulan di sini maksudnya apa? Pukulan mendidik, bukan pukulan menyakiti. Bagaimana caranya? Caranya antum ambil benda yang kecil saja untuk menakuti. Nah, tujuannya mendidik. Contoh mungkin ambil pulpen, ambil rumput. Nah, awas nih kalau nggak sholat. Anak kecil itu paham ya. Oh, bapaknya lagi marah. Nggak perlu ambil balok ya. Dipukulkan, mati jamaah sekalian. Makanya gini, orang tua kalau ingin misal menghukum anak dengan cara pukulan, maka dilihat ini pukulan atas dasar kasih sayang atau pukulan karena dendam. Itu hati-hati jemaah. Kalau dendam nggak boleh. Kalau atas dasar kasih sayang silakan, nggak masalah. Nah, makanya kalau memang pukulan itu ya didasari karena kasih sayang, nggak mungkin dia menyakiti. Kan tujuannya untuk membuat orang atau anaknya sadar. Mungkin dengan benda kecil pun sudah bisa. Bahkan mungkin nggak perlu ambil benda. Kita istilahnya masalahnya gantungkan cambuk. Nah itu nggak masalah. Ini kalau anak kita badung, panggil saja nak. Tuh lihat apa tuh? Biar lihat cambuk. Mungkin dia kembali jamasannya untuk mendidik, nggak masalah. Ya. Nah, sehingga tidak boleh ya sembarangan. Karena kadang-kadang orang tua yang nggak sabar akhirnya akibatnya fatal. Seperti kisah ada orang tua ya, dia baru beli mobil, ya tiba-tiba pas orang tuanya kerja pulang-pulang anaknya coret-coret mobilnya. Mobil baru-baru dicoret-coret ya mah. Anaknya lagi suka gambar, ternyata yang digambar mobil bapaknya sendiri. Pulang kerja marah-marah, anaknya dipukul, tangannya dipukul, sampai anaknya nangis sakit. Masuk rumah sakit ternyata mengharuskan tangannya diamputasi. Orang tuanya jamaah salin nyesel. Bayangkan, ini karena emosi jamaah. Gara-gara mobil seperti itu jamaah, bayangkan. Tangan anaknya nggak bisa dihargain, coba bayangkan, nggak bisa. Maka orang tua harus sabar. Jangan ngukum anak dengan pukulan kecuali kalau memang dibangun di atas kasih sayang, mendidik, bukan menyakiti. Ya bukan menyakiti seperti itu jemaah. Iya. Wa in kanat ghairu wajibatin alaih, walaupun tatkala itu belum wajib. Anak umur 7 tahun itu belum wajib, tapi tarbiyah jemaah. Makanya gini, pendidikan itu ya dimulai semenjak anak itu belum diwajibkan. Nah keliru ketika orang tua nyuruh anak pas sudah balik. Sebelum balik belum pernah diajari, ya repot jemaah. Yang terjadi karena membangkang. Apalagi kalau tidak pernah diajari fikihnya, oh masalah lagi jemaah. Jadi dari umur 7 tahun sebelum dia wajib, perintahkan. Itu tugas orang tua jemaah. Perintahkan. 10 tahun nggak mau, sudah mulai agak keras sedikit, tegas. Sehingga nanti ketika sudah balik, anak
kita sudah siap. Sudah siap, itu penting. Kali-kali ajak ke masjid, jangan ajaknya pas di tempat wisata saja. Ajak ke masjid. Berarti Rasul yang ngajak Hasan bin Husain. Hasan Husain. Itu beliau pernah mengajak Umaymah ya, Umamah binti Zainab atau bintul Jahas ya. Zaid binti Abul As. Liyata'awwad al-muhafadhu 'alaiha, agar anak tersebut jamaah biasa menjaga salat tersebut, terbiasa untuk menjaga. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, muru auladakum bisalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sedangkan mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan ya ranjang-ranjang mereka. Maka jangan ya, digabung. Anak kita sudah 10 tahun, jangan tidur dengan orang tuanya. Ya. Jangan gabung tidur dengan siapa? Saudaranya, jangan. Pisahkan ya, Ma. Tapi kalau misalkan nggak punya kamar, ya sudah, dibuat apa? Ya, ranjangnya tingkat. Nggak boleh. Itu pendidikan ya, Ma. Pendidikan. Orang tua, maka jangan nyesel kalau tingkah anak-anaknya ternyata nggak beres ya, Ma. Karena sudah dari situ nggak diajari. Islam sudah mengajarkan 10 tahun pisahkan. Kalau ada kamar beda, pisahkan kamarnya. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, ranjangnya dipisahkan. Ya, ranjangnya dipisahkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian Mas Alian, ini beberapa hal terkait tentang salat. Adapun terkait tentang waktu-waktu salat, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Saya juga silakan bersama yang pertanyaan, kami sampaikan kepada bersama Iman bertanya langsung kepada beliau Allah atau lalu pertemuan kegiatan dan untuk jamaah akhwat kemudian pertanyaan dari nomor yang kita tercantum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selesai. Awali dengan domah. Oh, no. Apakah kita berdosa apabila kita berteman dan sama muslim tapi dia tidak sholat? No. Kita tidak mengingatkan dia. No. Berdosa atau kita tidak mengingatkan. Iya. Kemudian berkaitan dengan orang muslim yang tidak pernah sholat itu dapat disebutkan termasuk kufur ya. Iya. No. Apakah pada saatnya yang bersangkutan itu sadar gitu atas kesalahannya, dia wajib untuk bersyahadat kembali dalam menjadi Islam. Demikian tiga pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, jemaah saya ada 3 pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah apa tadi pertama? Yang pertama masalah iqamah. Oh, nah. Ketika seorang jamaah salin ingin mengadakan jamaah yang kedua, dalam artian sholat jamaah pertama sudah selesai, datang lambat, kemudian ingin mengadakan jamaah berikutnya, apakah
diwajibkan untuk qomat? Jawabannya tidak diwajibkan. Tapi disunnahkan. Sunnah saja. Ya, sunnah saja. Kalau adzan bagaimana jamaah? Adzan boleh tidak jamaah? Karena sholatnya di masjid, maka jangan adzan. Ya, khawatir ini bisa timbul fitnah. Tapi masalahnya kalau misalkan nggak di masjid, tetap disunahkan untuk apa? Adzan. Adzan kemudian iqamah. Tapi karena ini sholatnya di masjid, maka cukup iqamah. Karena kalau adzan 2 kali, ini timbul masalah nanti. Ya, tapi kalau misalkan mengerjakannya di luar, di rumah misalkan, maka silakan adzan dan iqamah. Tapi nggak wajib. Tapi tidak wajib seperti itu. Kalaupun langsung misalkan, sholatnya sah. Sholatnya tetap sah seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua terkait tentang masalah kalau Allahu Akbar. Dengan orang Muslim yang tidak melaksanakan sholat. Nah, apakah kita iya. punya kewajiban untuk mengingatkan? Nah, Kalau tidak kita berdosa. nah, ya jamaah, kalau kita berteman dengan seorang yang nggak sholat dan kita mampu untuk mengingatkan tapi nggak dilakukan, dosa tidak jamaah? Dosa jamaah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Kalau dia mampu, cegah dengan lisannya. Kalau dia mampu, cegah dengan hatinya. Dan itu serendah-rendahnya iman. Artinya jamaah harus ingkarun mungkar sesuai dengan kemampuan. Kalau dengan tangan nggak bisa, maka turun dengan lisan. Kalau lisan nggak bisa, dengan hati tetap diingkari. Maka tatkala itu jamaah dia nggak berdosa. Tapi kalau misalkan dengan tangan bisa, sebagai contoh orang tua, lihat anaknya tidak sholat, mampu dengan tangan, kok nggak dilakukan dosa? Nggak boleh. Atau misalkan pimpinan pimpinan perusahaan dan anak buahnya ketika itu kerja di bawah pimpinannya dan waktunya jelas, dia yang ngatur, kok nggak disuruh sholat? Dia berdosa jemaah. Ya. Tapi kalau nggak mampu, ya turun, mungkin dengan lisan. Kalau tidak mampu, ya dengan hati. Tapi kalau dengan tangan mampu tidak dilakukan, dosa. Dengan lisan mampu tidak dilakukan, dosa. Nggak boleh. Jadi tetap diingatkan. Ya, tetap diingatkan. Kalau sudah diingatkan kok ternyata tidak mau, maka jamaah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Artinya jamaah sudah urusan dia. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan. Ya. Apakah dia terima dan tidak, itu urusan Allah. Dan kita tidak akan dibebani. Kenapa kok mereka nggak mau sholat? Kenapa mereka tidak nerima? Nggak. Kita ditanya kenapa nggak didakwai? Padahal kita mampu. Kenapa nggak diingatkan? Itu yang nggak ditanyakan. Tapi kenapa kok dia nggak mau sholat? Itu nggak ditanyakan. Karena itu murni hidayah taufik. Tugas kita hanya hidayah irsyad, menyampaikan itu saja, mengajak itu saja. Ya. Kemudian masalah pertanyaan yang terakhir terkait tentang orang yang meninggalkan sholat, sebagian yang mengatakan kufur. Walaupun tadi yang kuat itu apa jemaah? Kalau masih bolong-bolong dia masih muslim, Tapi kalau misalkan ada seorang dia tinggalkan sholat totalitas, nggak pernah sholat sama sekali, sehingga dia jatuh kufur. Apakah tatkala itu jamaah wajib baginya untuk bersyahadat? Maka di sini juga silang pendapat jamaah. Sebagian ulama ada yang mengatakan cukup dengan melakukan syiar Islam yang menjadi ciri khas agama Islam. Contoh sholat. Dengan sholat itu sudah mengindikasikan dia dia Islam lagi. Nah, ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Tahawi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya. Jadi tidak harus dengan syahadat tersendiri, tetapi sekedar mengerjakan amalan yang menjadi ciri khas Islam, maka ini sudah dianggap dia muslim lagi. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Apalagi kalau misalkan sholat, karena di sholat juga ada syahadat,
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tetapi yang paling hati-hati hendaklah bersyahadat. Kalau misalkan dia sudah murtad, maka murtad wajib syahadat lagi seperti itu. Wajib syahadat kembali. Apakah harus ada saksi? Nggak perlu. Nggak perlu ada saksi. Artinya sekedar dia mengucapkan kalimat syahadat, maka sudah dianggap masuk Islam seperti itu. Tapi ingat, syaratnya harus taubat dulu. Karena kalau misalkan nggak taubat, ya percuma. Ada orang misalkan datang ke dukun, bertanya tentang hal yang goib, dan masih meyakini, saya itu udah syahadat, tapi masih meyakini, ya percuma. Percuma. Artinya taubat dulu, taubat, kemudian syahadat, maka insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, silakan. Pertanyaan yang masuk seperti ini. Assalamualaikum. Ketika menjadi makmum sholat tetapi salah gerakan karena tidak kedengaran suara imam, bagaimana hukumnya? Salah gerakan maksudnya apa ini? Ya, gini masalahnya. Mungkin saya kasih contoh. Ada jamaah, imamnya sujud tilawah. Ternyata makmumnya nggak tahu, kirain apa ruku. Ternyata imamnya baca apa? Allahu Akbar. Bukan sami Allah. Pertanyaan masalahnya, bagaimana sikap makmum? Apakah dia sujud atau ikut berdiri jemaah? Ikut berdiri atau sujud jemaah? Jawabannya ikut berdiri, nggak perlu sujud. Kenapa? Karena sudah tertinggal. Sudah tertinggal. Sehingga cukup berdiri saja. Apakah sah sholatnya? Sah? Kan dia nggak tahu. Kan dia tidak tahu. Maka kasus ini juga sama seperti contoh gini ya. Antum takbiratul ihram, ada antum masbuk, imam lagi sujud. Pas takbir Allahu Akbar, mau sujud imam bangkit. Apa teruskan sujud? Enggak. Kalau misalkan pas mau turun sujud baru gini, kok imam bangkit? Jangan diteruskan. Berhenti saja, nanti ikut berdiri. Kenapa? Karena sudah ketinggalan apa? Kesempatan sujudnya. Nah, sehingga idza fata mahalluhu, ya, ketika tempatnya sudah terlewat, ya sudah, tinggalkan saja. Ya ikut berdiri lagi, berdiri lagi. Ya, sehingga artinya sholatnya tetap sah, ya, karena salah dan tidak sengaja. Dan kalau ketinggalannya tadi seperti sujud tilawah, nggak perlu dia sujud, nggak perlu. Tapi kalau misalkan kekelirunya dalam artian rukun, tetap dia harus ikut imam. Dia harus ikut imam. Contoh gini jamaah sekalian. Ada makmum, ya ternyata apa? Mati lampu. Dikira masih berdiri jamaah. Ternyata pas nyala, imam sudah sujud. Maka segera dikejar. Allahu Akbar. Sampai Allah kejar sujud. Dan ini nggak masalah, tidak masalah. Kenapa? Karena memang ada uzur, tidak tahu seperti itu. Tapi kalau sengaja, ya batal. Ya. Sudah sujud kok dibiarkan, ya batal jamaah masalahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan akan menyimpang dari tema, bagaimana hukumnya kita bergaul dengan teman yang mendekatkan kita ke perbuatan zina? Apakah kita perlu menjauhkan diri dari mereka? Apakah ini termasuk memutus silaturahmi? Ini keluarga atau apa ini cuma? Ya, gini ya Mas Andian, kalau kita punya teman yang rusak, akhlaknya rusak, maka tidak boleh kita berteman dengan orang seperti ini. Kenapa jamaah? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah, sehingga kalau ada teman seperti ini, jangan dijadikan teman duduk. Nggak boleh. Cerminan agama kita itu seperti teman kita cuma. Dan teman itu berpengaruh. Ya. Sehingga kalau misalkan dia bukan kerabat, ya gampang, tinggalkan saja. Boleh mendekati kalau tujuannya untuk apa? Mendakwai, tidak masalah. Tapi kalau hanya untuk duduk-duduk, ngopi bareng misalkan, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Dampak buruknya lebih besar. Kalau dia kerabat bagaimana masalahnya? Kalau kerabat, ya cukup kita apa jamaah menghindari untuk duduk-duduk. Tapi memutuskan nggak boleh. Kenapa jamaah? Karena memutuskan satu rahmi
Jangankan dengan muslim yang fasik, dengan kafir aja nggak boleh. Bahkan dengan kafir kita dipindahkan untuk apa? Untuk tetap bersatu-rahim. Ada seorang anak, ibunya non muslim, apakah tetap dipindahkan untuk birrul walidain? Tetap jemaah, tetap, ya, tetap birrul walidain. Tetapi menjadikan teman duduk kemana-mana bareng itu nggak boleh. Ya, karena sekali lagi, ya, menyambung satu rahim itu tidak harus dengan duduk-duduk bareng, bisa dengan kirim hadiah, ya, bisa dengan mendakwai misalkan. Nah, apalagi tadi ya, dia pelaku maksiat, dakwai. Itu cara menyambung silaturahimnya. Tapi kalau dia bukan kerabat ya dekati hanya babnya untuk mendakwai seperti itu. Tapi tidak boleh dijadikan teman duduk seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan boleh. Pertama, bila kita masuk dalam sholat sujud ya, jadi kadang-kadang imam itu cepat bacaannya sementara makmum belum selesai, yang sudah ke gerakan berikutnya. Pertanyaannya apakah kita ikut gerakan tersebut atau menyelesaikan dalam sholat Fatihah gitu. Ini pas berdiri atau pas rukunya? Ya, Semua. semua. Nah, Yang kedua mengenai jamaah dalam kita yang atau ya, kalau pakai apakah polanya itu apabila dia akan atau pasang panjang kelihatan ya, tapi kalau tangan pendek kita kan kelihatan. Nah, dari segi saya gimana salahnya dengan Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian, bagaimana salatnya makmum yang imamnya sangat cepat sehingga dia tidak bisa menyelesaikan bacaan-bacaan setiap rukunnya, setiap rokaatnya misalkan. Ya. Bagi jemaah, kalau imamnya masih tumak ninah, maka kita masih diperbolehkan untuk bermakmum. Ini pertama. Kalau imam masih tumak ninah, maka kita dibolehkan untuk apa? Bermakmum. Tapi kalau imamnya sudah nggak tumak ninah, artinya sholatnya nggak sah, nggak boleh kita bermakmum. Nggak boleh. Kalau kita nggak tahu, maka ada dua cara. Silakan, ya, mufarokoh, memisahkan diri, atau tetap dilanjutkan tapi nanti diulang sholatnya. Kalau kita nggak tahu awalnya. Ya. Tapi kalau kita misalkan sudah tahu, ya jangan sholat. Kalau imamnya seperti itu nggak tumak ninah. Tapi kalau masih tumak ninah cuma kitanya yang lambat bacanya, maka caranya jamaah siasati. Ya, kalau misalkan bacaan kita agak terlalu ya lambat, maka kalau mungkin pas baca Al-Fatihah, ya, mungkin nggak perlu di jeda, ya, artinya tidak perlu berhenti. Kalau imamnya mungkin cepat ya kita langsung saja. Yang penting baca. Jadi disiasati jamaah. Kalau misalkan pas jahar, kalau misal baca Fatihahnya setelah imam walatulin kok nggak kejar juga, ya sudah, ikuti saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai nanti selesai. Itu syaratnya. Ya. Tapi kalau misalkan jamaah tetap juga nggak bisa, bagaimana jamaah? Tetap baru iya karena butuh wa iya karena stain, imam sudah ruku. Dia sudah berusaha juga, maka silahkan lanjutkan saja. Selagi tidak sampai ketinggalan 2 rukun, lanjutkan. Tapi kalau sudah sampai 3 ke atas, maka tidak boleh kita bermakmum dengan imam seperti ini. Kenapa? Konsekuensinya sholat kita nggak sah. Cari imam yang lain. Atau minta diganti imamnya, atau diingatkan, Pak, ya, panjenengan jadi imam itu bukan ya, anak muda semuanya. Ada yang tua, ada yang ini. Sampaikan. Ada yang bacanya lambat dan macam-macam. Ya. Makanya imam itu nggak sembarangan. Dia harus bisa melihat bagaimana kondisi jamaahnya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang bacanya lambat, bacanya cepat. Maka pertengahan. Itu seperti itu jamaah. Nah, sehingga artinya kalau misalkan kondisi imam seperti ini, ya sudah. Cari imam yang lain. Imam yang lain. Karena konsekuensinya tadi, sholat kita tidak sah seperti itu. Padahal sholat itu jamaah, masya Allah,
amalan yang akan dihisab pertama kali. Bahkan ini inti jemaah yang akan menjadi penentu. Masa aku sholatnya salah. Ini kan jadi masalah nanti. Ya. Yang kedua jemaah, sebagaimana terkait tentang sholat orang yang bertato. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah? Jawabannya sholatnya sah. Ya. Cuma masalahnya, apakah wudunya sah? Ya. Jawabannya, wudunya sah. Kenapa jemaah? Karena tato itu di dalam kulit, bukan di luar kulit. Tintanya itu di dalam kulit. Ya. Sedangkan jemaah yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit itu kalau itu di luar. Apalagi jemaah kalau tinta yang dipakai tinta yang tembus. Seperti tinta yang digunakan untuk nulis itu tembus jemaah, tembus. Walaupun kita kena tinta nggak dihilangkan, itu air tembus. Kecuali kalau sifatnya seperti cat yang melaminating, itu bisa menghalangi air. Seperti tip X misalkan, itu menghalangi. Nah, itu harus dihilangkan. Tapi kalau tinta-tinta biasa itu tembus. Apalagi tato tersebut di dalam kulit, maka wudunya tetap sah. Ya. Terusnya gini jemaah, kalau ada seseorang sudah terlanjur bertato, sekarang taubat. Bertanya jemaah, apakah wajib dihilangkan? Dilihat. Kalau dengan dihilangkan kok membahayakan, kulitnya rusak, ya, kemudian misalkan berbahaya, nggak perlu, biarkan saja. Tapi kalau dihilangkan kok tidak berbahaya, silakan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Jadi lihat kondisi ya, lihat kondisi berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya silakan, tidak kalau berbahaya biarkan saja. Kenapa jemaah? Karena yang mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh memberikan diri sendiri dan orang lain. Adapun sudah terlanjur, ini yang dulu. Sekarang tobat, selesai, sudah. Ya, sholat, ya, kerjakan. Jangan gara-gara ada tatonya kemudian nggak sholat, tetap sholat. Wudunya insya Allah sah. Wudunya insya Allah sah. Sehingga tidak boleh kita ya meremehkan, tidak boleh kita memandang sebelah. Karena kadang-kadang kasihan ya, ada orang seperti itu, dia sudah niat ingin tobat, akhirnya kita sepelekan, kita pandang sebelah, akhirnya kembali lagi. Maka jangan dirangkul. Berikan semangat, motivasi. Agar apa jemaah? Agar dia benar-benar totalitas ketika hijrahnya. Jangan malah dikucilkan seperti itu. Wallahu taala alam. Ya. Ada pertanyaan kita dari jemaah Ahmad. Istilah, mereka saat sudah takbir mau melaksanakan sholat wajib, lalu teringat belum sholat sunat, sehingga berganti niat dari sholat sunat. Ya. Jemaah sekalian, terkait tentang tagyirun niyah, maka tidak dibolehkan merubah niat sholat wajib menjadi sunnah. Walaupun sebenarnya mengatakan boleh. Contoh kasusnya gini, ada orang lagi sholat sendirian, sholat wajib, tiba-tiba datang jamaah. Mereka mengatakan jamaah, akhirnya dia rubah menjadi sholat sunnah mutlak, setelah itu bergabung. Tapi sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh. Merubah niat wajib menjadi sunnah itu nggak boleh. Nah, sehingga yang tepat kalau seperti itu, lanjutkan saja. Lanjutkan saja seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan dia rubah menjadi sunnah, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Karena sebagian yang mengatakan diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Puasa sunnah Senin Kamis, malam hari lupa belum niat puasa, lalu paginya langsung puasa, tidak sahur karena sudah subuh, boleh tak? Jawabannya boleh, tidak masalah. Karena jamaah sekalian sholat, puasa sunnah itu dibolehkan berniat walaupun setelah matahari terbit. Dalilnya jamaah, ketika Nabi mendatangi rumah ibunda Aisyah, kemudian Nabi bertanya, hal innakum syai', apakah di rumah ya kalian ada suatu makanan yang bisa dimakan? Kemudian ibunda Aisyah mengatakan, tidak ada wahai Nabi. Maka dia mengatakan apa? Fa'idan ini sha'imun. Kalau begitu ya sudah, saya puasa saja. Maka para fuqaha beristimbat dengan hadis ini bahwasanya boleh berniat sunnah setelah matahari terbit. Ya, intinya sebelum apa? Sebelum sampai duhur. Ya. Tapi kalau misalkan sudah hampir maghrib ke baru niat, ya percuma jemaah. Jadi kalau sebelum zuhur silakan, tidak masalah seperti itu. Ya, dan yang kuat diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang penting belum makan ya setelah terbitnya. Kalau sudah makan 3 piring, puasa saja. Jangan jemaah sekalian. Ya, wallahu a'lam. Awan bertanya di luar tema, jika tetangga pinjam minyak 1 liter, terus mengembalikannya dengan minyak 2 liter, dan disuruh tambah uang setengah dari harga beli minyak 2 liter yang dia beli. Disuruh nambah atau sukarela jemaah? Disuruh nambah, disuruh tambah uang
setengah dari harga minyak 2 liter yang dia beli. Apakah termasuk riba karena harganya lebih murah dari yang kita beli? Enggak. Ini ada orang pinjam 1 liter minyak, kemudian diganti 2 liter oleh yang meminjam tadi. Oh? Hmm. Hmm. Oh, karena dia ngasihnya lebih gitu. Itu ngasih lebihnya sengaja ya. Hmm? Hah? Kan gini, ada seorang dia berhutang 1 liter. Iya, kemasan 2 liter. Utangnya 1 liter. Kemudian dibayar pakai yang 2 liter. Terus diminta uang membayar 1 liter. Iya. Bukan setengahnya, artinya 1 liter. Bukan setengahnya. Karena dia ngasihnya kan lebih seperti itu kan. Ya. Apakah ini riba? Dari mana ribanya jemaah? Gak ada ribanya. Kan dia utang 1 liter dan kembalikan 1 liter. Cuma 1 liternya minta dikembalikan dengan uang. Jadi artinya kan dia mengembalikan 1 liter kan? Sahih? Hah? Pinjam uang, pinjam minyak dibayar minyak. Kan tapi kan dibalikin lagi. Kan sahih kan dibalikin uang kan? Jadi aslinya dia mengembalikan 1 liter sahih. Cuma 1 liternya dibayar uang sama yang meminjamkan kan? Saya tidak. Berarti dia hakikatnya mengembalikan kepada yang minjemin tadi 1 liter saja gitu kan? Sahih? Benar nggak? Sahih kan? Iya sahih. Kan satunya dibayar. Karena si A dipinjam 1 liter, kemudian dia ngasihnya kemasan yang 2 liter. Tapi dikatakan, ini 1 liternya kan lebih, bayar uang. Harganya sekian. Kan gitu kan? Ya berarti dia bayar 1 liter. Mana ribanya? Nggak ada ribanya. Ya kalau dia nggak itu nggak boleh. Kan dia jual. 1 liternya dijual itu. 1 liternya itu jual beli. 1 liternya dia untuk mengembalikan utangnya, 1 liternya minta untuk dibeli. Artinya apa? Kalau dia nggak mau ya jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Yang boleh itu gini, dia utang 1 liter, kemudian dibayar 2 liter, sukarela itu boleh. Boleh. Dia pinjam 1 liter, dibayar 2 liter, tapi sukarela. Bukan karena inisiatif yang menghutangi, tapi memang inisiatif yang berhutang sendiri. Apa dalilnya Nabi? Nabi pernah pinjam unta yang umurnya lebih muda, dikembalikan unta yang lebih tua. Dan harganya tentu lebih mahal. Kemudian di akhir hadis mengatakan sebaik-baik orang yang berhutang itu adalah orang yang membayar dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi ingat ada syaratnya. 1, inisiatif orang yang berhutang sendiri. Yang kedua, tidak ada isyarat dari yang menghutangi, ya. Atau jamaah yang tidak ada apa? Ya, perjanjian di awal. Atau bukan kebiasaan dari orang yang menghutangi, kalau ada yang berhutang pasti ngasih tambahan. Ya. Itu bukan. Inisiatif murni dari yang berhutang, maka tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Adapun yang tadi tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, apabila kita sebagai makmum untuk sholat berjamaah, kemudian imamnya itu lupa tidak lupa orang tersebut. Sebagai makmum bagaimana kita? Saya sudah diingatkan, tapi si imam tidak pernah saya. Iya. Kita mengikuti imam atau Iya. bagaimana? Kemudian setelah mau selesai sholat, imam itu tahu ada ya salah. Kemudian sujud tahwi kan. Jadi pas sujud tahwi apa makmum juga? Nah, iya. Kayaknya masalahnya ketika
ada imam keliru. Harusnya dia ruku tapi langsung sujud. Makmum sudah mengingatkan subhanallah, tapi imamnya ngeyel. Kenapa? Karena keyakinan imam sudah benar. Pertanyaan masalahnya, bagaimana sikap makmum? Apakah dia boleh langsung sujud? Boleh tidak? Enggak boleh. Tetapi apa? Dia kalau misalkan imam sudah diingatkan, tetap ngeyel ya. Apa namanya? Sujud saja. Bahkan ada yang ngomong, imam antum salah, harusnya ruku. Boleh tidak jamaah sekalian mengingatkan kalau imam enggak bisa diingatkan kecuali dengan ucapan, boleh tidak? Sebagian ulama membolehkan. Kalau sama Hanafi mengatakan kalau tidak bisa diingatkan kecuali harus dengan ucapan boleh. Tapi enggak boleh berlebihan ya. Artinya hanya sekedar imam harusnya antum ruku, udah gitu saja. Enggak boleh lebih-lebih ya. Sudah diucapkan juga ngeyel. Ya, tetap dia sujud. Tapi imam nggak boleh bantai. Ana sudah benar kan? Itu batal nanti. Jadi imamnya tetap ngeyel misalkan, maka makmum ruku sendiri. Allahu akbar ruku. Kemudian iktidal, kemudian setelah itu apa? Ngejar ikut imam. Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena imam satu menurut keyakinannya dia sudah benar. Jadi imamnya nggak batal jemaah karena keyakinan dia benar. Ya. Maka ketika makmum sudah melakukan ruku, berdiri, kemudian bisa ngejar ikut imam, tidak masalah. Nah, nanti salam bareng dengan imam. Ternyata jamaah imamnya sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana? Ikut sujud sahwi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, menjadikan itu diikuti. Tapi kalau imamnya sujud sahwi setelah salam bagaimana? Bagaimana jamaah? Kalau sebelum salam jelas sepakat ikut. Tapi kalau imamnya sujud sahwi setelah salam enggak ikut. Kenapa? Karena makmum tidak salah. Makmum tidak salah. Tapi kalau sebelum salam makmum ikut. Kenapa? Karena ketika itu ya belum selesai sholatnya. Sholatnya belum selesai. Tapi kalau sujud sahwi setelah salam maka makmum tidak wajib ikut seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bedakan gini, kalau wajib itu jamaah makmum ikut. Contoh misalkan imam lupa tidak tasyahud yang pertama. Makmum nggak boleh apa? Nggak boleh duduk tasyahud, nggak boleh. Tapi ikut berdiri. Ya, karena tasyahud awal itu wajib, bukan rukun. Tapi kalau rukun nggak boleh, harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Atau imam nambah rukun, itu pun nggak boleh diikuti. Contoh misalkan sudah rokat yang keempat, tapi imam berdiri kelima. Sudah diingatkan nggak mau. Makmum nggak boleh ikut berdiri. Imam tetap duduk. Makmum tetap duduk. Tasyahud. Boleh dia mufaraqah, boleh. Setelah itu salam. Atau tetap dia duduk, tunggu imam nanti duduk juga. Nanti salam setelah imam. Dua-duanya dibolehkan. Apakah imamnya sah? Sah. Karena imam secara keyakinan dirinya dia benar. Tapi kalau imamnya sengaja ya batal jelas. Ya. Sehingga masih dibolehkan tetap ikut seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya fadhal. Bertanya dan di sebuah masjid itu kedudukannya seperti apa? Iya. Nah, kebetulan di masjid saya mau berangkat sholat asar itu, tapi masih ada pengajian yang berubah. nah, Pernah ada salah satu langsung ada itu, tapi malah gimana warnanya? itu dimarahi sama tak. Lebih penting pengajiannya sama korban. Nah, ya jamaah sekalian, apa hukum adzan? Pendapat yang sahih adzan itu fardu kifayatun. Ya, hukumnya fardu kifayah di satu daerah. Misal ada satu kampung jamaah, maka orang-orang yang bisa mendengarkan dalam artian suara adzan, maka mereka bisa gugur ketika di tempat tersebut sudah ada yang adzan. Sudah yang adzan. Satu kampung ada yang adzan. Semua orang yang mendengar itu sudah gugur karena ini fardu kifayah. Jadi kalau ada satu orang yang mengerjakan maka gugur dari yang lainnya. Tapi kalau misalkan satu kampung tersebut tidak ada yang adzan sama sekali, dosa semuanya. Dosa semuanya, Pak. Jadi apa? Minimalnya ada satu yang adzan. Minimalnya ada satu yang adzan. Kalau sudah ada yang adzan maka sudah gugur dari yang lainnya. Maka yang lainnya sunnah. Kalau ingin sholat misalkan di rumah sendirian, dalam artian ada udzur misalkan, adzan dan qomat boleh, tidak masalah. Atau yang perempuan adzan dan qomat boleh, tidak masalah. Walaupun istilah pendapat ya, perempuan itu boleh nggak adzan dan qomat, tapi yang tepat boleh.
Ada yang mengatakan cuma qomat saja, seperti Syekh bin Baz mengatakan qomat saja. Tapi sebagian yang lain mengatakan kok adzan dan qomat dibolehkan. Kenapa? Dua-duanya zikir. Bahkan Ibnu Abbas pernah marah. Apakah perempuan itu boleh adzan dan qomat? Ibnu Abbas marah. Apakah saya akan melarang wanita untuk zikir? Dimarahin. Karena adzan itu zikir. Qomat juga zikir. Sehingga yang tepat boleh kalau misalkan tidak sampai terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Misalkan di rumah sendirian atau mereka berjamaah semuanya perempuan, maka tidak masalah adzan dan iqamah seperti itu. Ini pendapat yang tepat. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Kampung itu misalkan kan sekarang kan banyak Nah, acara musola ini kan jaraknya nah, jadi ternyata dari satu bulan itu ada kegiatan nah, seperti yang enggak ada tempat ada tapi yang di suasana ada yang kamu itu terdengar juga Ya. susah itu. Gini ya Mas Aldian, standarnya yang paling tepat itu orang-orang yang mendengar suara. Dan itu pun bukan pakai pengeras suara. Standarnya gini, naik menara, kemudian memandangkan suara dengan lantang, semuanya dengar. Yang dengar itu jamaah sekalian, mereka gugur sudah. Jelas? Itu gugur. Ya. Artinya kalau misalkan dia nggak dengar, hukumnya beda lagi, berarti tempat beda lagi. Tempat sana. Maka di sana harus ada yang adzan. Ya, makanya memang seperti contoh kewajiban menghadiri sholat yang menggunakan adzan itu standarnya seperti apa? Karena kalau standarnya pengeras suara. Oh, sekarang pengeras suara satu kampung berikutnya itu dengar jamaah. Apakah dia wajib datang? Enggak. Standar yang lebih tepat itu kumandangan adzan tanpa pengeras suara. Jadi kalau zaman dulu itu naik menara, kemudian dikumandangkan adzan, ya, dan semua yang dengar wajib hadir. Semua yang dengar wajib hadir seperti itu. Sehingga artinya yang sudah dengar itu ya sudah, dalam artian kalau sudah ada yang adzan gugur seperti itu. Ya. Terus bagaimana kalau sekarang itu sudah ada mobil dan lain sebagainya? Maka standarnya seandainya sepi, sepi. Contoh pas subuh misalkan, naik menara adzan, kira-kira yang dengar itu jangkauannya sampai berapa meter? Atau 1 kilometer misalkan, berarti itu suruh hadir. Bukan pakai pengeras suara. Kalau pengeras suara ya sampai berapa meter jemaah. Itu bisa, apalagi pas subuh ya. Petompon mungkin kedengar tembalang mungkin. Mungkin jemaah. Jadi standarnya apa? Tanpa pengeras suara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jemaah. Fadhal. Nah. Nah. Ada beberapa orang datang ke masjid bersalam, manakah yang pertama membentuk jamaah atau sholat sendiri? Ya. Dan yang kedua, bolehkah menampung orang yang mampu menjadi imam? Ya. Ya jamaah sekalian, ketika seorang masuk masjid, jamaah sudah selesai. Mana yang afdol? Salat sendirian atau membentuk jamaah? Yang afdol membuat jamaah. Jamaah. Karena salat jamaah itu pahalanya 20 sekian derajat. Ya. Dan apakah jamaah sekalian ini khusus jamaah yang pertama? Pahala 20 sekian derajat itu apakah khusus pahala yang pertama? Pahala jamaah yang pertama? Walau jamaah ini mencakup semua apa? Semua jamaah. Mencakup semua jamaah. Jadi tetap yang afdol apa? Yang afdol mengadakan jamaah. Cuma gini jamaah, yang terbaik semuanya baru datang. Semuanya baru datang. Memang gini, ada silang pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan tidak boleh mengadakan jamaah yang kedua. Dalilnya apa? Kisah seorang sahabat masuk masjid, jamaah sudah selesai, kemudian mereka pulang lagi mengadakan jamaah di rumah. Tetapi jamaah pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena ada praktek langsung dari Rasul, di mana ada seorang yang masuk masjid dan ternyata Nabi sudah selesai sholat. Akhirnya dia ingin sholat sendirian. Lantas Nabi mengatakan apa? Man yatasaddaq bihi, siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini. Berdirilah satu orang, kemudian jamaah. Itu Nabi langsung. Bahkan seperti Daimah mereka mengatakan boleh mengadakan jamaah yang kedua. Boleh mengadakan jamaah yang kedua. Jadi artinya yang afdal apa tadi?
jamaah yang afdal. Yang kedua, bolehkah menepuk jamaah atau makmum yang masbuk menjadi apa? Menjadi imam. Ini silang pendapat jamaah. Silang pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan tidak membolehkan. Dengan hujah, dengan alasan bahwasannya makmum masbuk itu dia makmum. Statusnya dia makmum, tapi masbuk. Makmum itu nggak bisa jadi imam. Itu alasannya. Ya. Tapi sebagian yang mengatakan boleh, karena makmum masbuk itu kalau sudah selesai statusnya dia munfarid. Sebagaimana munfarid boleh dijadikan imam di tengah-tengah sholat, berarti ini pun boleh, tidak masalah. Tapi sekali lagi ini silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi Allah alam jamaah sani, Anda lebih condong pendapat yang mengatakan boleh. Ya, masbuk itu boleh jadikan imam, boleh. Cuma untuk kehati-hatian. Karena memang silang pendapat yang terbaik jangan menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Kalau ingin mengadakan jamaah, lebih baik semuanya baru. Imamnya baru, jamaahnya yang lainnya baru, seperti itu. Itu lebih baik. Ya. Kenapa? Keluar dari silang pendapat di kalangan para ulama seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam yang mulia ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.